Kali ini kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan dari BMW M2 2023. Kali ini kita akan ngebahas kekurangan dan kelebihan dari BMW M2 2023. Kita nggak akan ngebahas full review karena di video-video channel lain mungkin udah banyak yang ngebahas review full tentang ini. Jadi kita akan ngebahas kekurangan dan kelebihannya aja. Cuman mobil ini mungkin hampir nggak ada kekurangannya. Tapi kita coba cari sedikit kekurangan-kekurangannya dia. Kelebihan dari BMW M2 ini pastinya adalah di mesinnya. Mesinnya ini responsif banget. Dan mesinnya ini sama dengan mesin dari M3 dan M4. Cuma beda di outputnya aja. Dan juga mobilnya ini lebih kecil daripada M3 dan M4. Harusnya bodinya ini lebih enteng dibandingin kedua mobil tersebut. Dan juga dia punya atap yang terbuat dari karbon asli. Jadi harusnya emang ini mobil enteng. Tapi kekurangannya, dia di sini nggak ada peredamnya. Dan juga untuk di bagian grill bawahnya ini, dia ngelos langsung. Jadi kalau misalkan ada kerikil, dia bisa kena langsung ke intercoolernya. Kalau ngomongin M2, berarti kita harus ngomongin suara knalpotnya. Suara knalpot dari M2 ini ada dua mode, ada M1 dan M2. Nah, ini adalah suara dari M1. Kalau suara dari M2 kayak begini. Begitu suaranya. Modelnya ini kalau lihat pertama kali di foto mungkin agak aneh karena dia modelnya mengotak. Cuma kalau lama-kelamaan, kalau dilihatin terus, bakal kelihatan jadi keren banget mobil ini. Jadi mobil ini kelihatan eye-catching banget. Eye-catchingnya karena dari modelnya dan juga warna mobilnya. Ini adalah salah satu poin plus dari mobil M2 ini. Buat orang awam, kalau nyetir mobil ini mungkin agak canggung. Kayak misalkan di gerbang tol contohnya. Kenapa? Karena antara depan dan belakang ini lebarnya beda. Jadi dia di bagian belakangnya itu lebih lebar. Jadi kayak model mobil RWB. Lebar di belakangnya. Dan juga kalau misalkan orang nggak biasa bawa mobil dengan power yang gede, akan takut melintir karena mobil ini RWD dan tenaganya besar. Tapi mungkin kalau peruntukannya untuk drift, itu malah jadi lebih bagus. Kelebihan selanjutnya adalah mobil ini adalah BMW M dengan ukuran paling compact, cocok untuk dipakai harian. Kekurangan selanjutnya, nggak ada adaptive cruise control. Tapi, orang yang bawa mobil BMW M2 ini cenderung kepengen kendalin mobil sendiri. Nggak perlu adaptive cruise control. Kelebihan selanjutnya ada di bagian interiornya. Joknya dia ini bucket seat, dia meluk banget, dan ini didudukinnya nyaman banget. Dan juga dia punya lumbar support di bagian pahanya. Jadi pahanya ini nopang banget, duduknya kita jadi nyaman. Dan juga di bagian kiri kanannya juga ini kita nggak goyang karena kita dipeluk sama joknya. Tapi kalau misalkan yang transmisi manual, dia joknya beda ya. Kalau yang manual itu joknya dia lebih tipis, emang bener-bener racing banget. Nah selanjutnya kelebihan berikutnya adalah interiornya nuansanya sporty banget. Kelihatan dari banyak aksen karbon-karbon kayak gini. Dia dipadu karbon sama juga kulit-kulit di mana-mana. Kekurangan berikutnya adalah joknya dia elektrik. Jadi kalau misalkan kita mau masuk belakang, harus nungguin dia maju dulu. Dan majunya ini karena elektrik, jadi agak lama. Dan untuk masuknya juga agak susah karena atapnya dia rendah. Tapi dia balik lagi sendiri. Nah, untuk duduknya sendiri, ini untuk legroomnya sih lumayan lega. Tapi untuk palanya mentok. Ini mentok banget tuh. Jadi buat tinggi gue yang nggak tinggi-tinggi banget, gue nggak terlalu jangkung, gue 168 tingginya. Nah ini 168 aja ini pala gue kayak begini nih. Jadi mau nyender pun juga mentok. Jadi kalau buat jalan jauh ini nggak enak. Kecuali kalau cuma jalan deket doang, mungkin duduknya bisa kayak begini. Cuma jadi nggak nyaman. Tapi balik lagi, mobil ini adalah 2+2. Jadi yang dua di belakang ini hanya untuk emergency aja. Oke, segitu dulu video dari kita mengenai kekurangan dan kelebihan dari BMW M2 ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga follow TikTok kita, garasi.online. Thank you. Bye.